Di sini saya akan menjelaskan tugas video praktikum dengan GNS3 tentang router statik pada mikrotik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fernanda Fitri Indriana dari Prodi Teknik Informatika kelas C angkatan 2023. Nah, di sini terdapat simulasi routing statik pada mikrotik. Dengan tujuannya supaya mengetahui cara kerja routing statik pada mikrotik, kemudian bisa mensimulasikan routing statik mikrotik dengan GNS3. Nah, di sini terdapat skema jaringannya. Kemudian saya di sini sudah membuat skema jaringannya. Caranya bagaimana? Kalian pilih edit, kemudian preference, kemudian kalian pada VirtualBox ini kalian pilih VirtualBox VMS. Kemudian di sini kalian bisa edit sesuka hati kalian. Nah, pada PC ini networknya ini adapternya 2, kemudian first port name-nya ini LAN, kemudian name formatnya ini ETH atau bisa juga Ethernet. Kemudian yang tipe PC Fast, kalian pilih yang PC Fast 3. Kemudian allow-nya ini jangan lupa centangkan, kemudian kalian pilih OK. Kemudian untuk routernya kalian bisa ganti nama juga, terserah. Kalau saya pakai nama seperti ini. Kemudian pada networknya, pada adapternya ini adalah 5. Kemudian first port name-nya tidak usah diisi. Name formatnya kalian bisa ganti dengan Ethernet, terserah kalian, atau bisa meniru saya. Kemudian untuk tipenya seperti tadi sama PCNet Fast 3 ini, kemudian allow, centang, kemudian OK. Nah, agar mempermudah kalian juga bisa mengganti simbolnya dengan pilih browser. Kemudian kalian tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih klasik, kemudian kita pilih aja router. Nah, di sini kalian pilih router firewall karena di sini pendampingnya adalah PC. Jadi harus pakai yang seperti yang tadi. Nah, kalau sudah kalian PC ini, gambar PC ini, kemudian tinggal klik and drag aja seperti ini. Seperti pakai tracker. Nah, setelah itu kalian bisa pilih kabel dengan cara pilih LAN, kemudian gabungkan ke Ethernet 0. Contohnya seperti ini, LAN Ethernet LAN Ethernet 2 tadi. Kemudian yang PC 2 ini LAN Ethernet 3, kemudian yang router 1 itu Ethernet, kabelnya Ethernet 1 ke Ethernet 0. Kemudian router 3 ini Ethernet 1 ke Ethernet 2 menuju ke router 2. Kemudian router 2 itu Ethernet 0 ke Ethernet 1, dan yang router 3 ini Ethernet 2 menuju ke LAN. Seperti itu ya. Cara membuat web servernya ini gampang. Kalian pilih ini. Kalian tinggal pilih PC-nya, kemudian kalian ganti namanya terlebih dahulu, misalnya web server. Oke. Nah, setelah itu kalian klik kanan, kemudian di sini kalian pilih yang simbol yang ini. Kemudian pilih klasik, terus ketik server. Nah, kalian tinggal pilih ini, play,
Nah, ini sudah terganti. Nah, ini sebelum itu kalian pastikan ini sudah terhubung semua ya, karena nanti ini akan terhubung ke VirtualBox dengan cara kalian tinggal klik Start Resume All Note, kemudian secara otomatis mereka akan terhubung ke VirtualBox ini. Nah, di sini terdapat router 1, PC 1, router 2, PC 2, PC 3, router 3, dan web server. Sama kan seperti ini? Karena ketika nanti ada salah satu yang tidak terhubung, nanti pada menjalankannya cukup rumit. Jadi pastikan kalian sudah terhubung dengan benar. Seperti skema jaringan yang terdapat pada PDF. Nah, seperti yang diperintahkan, kita akan menyeting PC 1 dengan router 1 seperti ini. Yaitu yang pertama kita pilih Winbox, kemudian kita pilih MAC address-nya ini. Nah, kemudian kita konekkan. Kemudian kita pilih IP, kemudian pilih address. Nah, di sini itu kalian tinggal nyesuaiin address-nya sama seperti yang ada pada PDF. Dengan cara kita pilih plus, kemudian kita ketik misalnya 12.12.12.1/24, kemudian internet 1, play. Nah, karena saya sudah membuatnya jadi tidak bisa. Kemudian kalian nih. Nah, kemudian nanti akan muncul di sininya kok. Nah, kalian juga jangan bingung kenapa di sini Ethernet 0, tapi pada virtual box-nya ini kenapa adanya Ethernet 1. Nah, pada ini Ethernet 0 ini sama dengan Ethernet 1. Ethernet 0 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdapat 5 Ethernet. Tapi, namun kalau di VirtualBox ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu ya, kalian nggak perlu. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan router 2. Nah, karena di sini itu yang terhubung dengan router 2 itu adalah PC 3. Jadi kita hubungkan router 2 ini ke PC 3. Nah, seperti tadi addressnya ini sama seperti PPT. Yang untuk yang router 3 ini yang terhubung adalah web server, maka otomatis kita akan menyeting web servernya. Sama seperti tadi caranya, kita pilih Winbox, kemudian pilih yang MAC address-nya, jangan yang IP address, kemudian connect. Nah, sini kita pilih IP kemudian address. Nah, di sini kita samain seperti yang ada pada PDF seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan IP-nya dengan cara gampang. Kita pilih ini pilih ini, kemudian kita pergi ke property, kemudian pergi ke Ethernet protocol. Nah, di sini IP
pertama kan ini obtain an IP address. Nah, kita pilih yang use the following IP address, kemudian kita ketik 434343.1. Nah, subnet masknya ini 0, yang default GB nya 4343.3. kemudian kalian pilih OK, terus close. Seperti itu kita lakukan hal yang sama pada PC 3. Kita pilih ini, kemudian properti seperti tadi internet. Nah, ini IP addressnya 192.168.1.253. kemudian subnet masknya itu kalian di sini kan tadi 0, ganti aja 128. kemudian default GB nya 192.168.1.254. kemudian OK. Nah, seperti tadi pada PC satunya juga sama. Pilih ini, kemudian masuk properti, internet protokol, kemudian IP addressnya 192.168.1.1, kemudian ganti 192, default GB nya 192.168.1.62. Oke. Nah, ini yang kesimpulannya itu jangan lupa kalian hubungkan juga, karena nanti dia tidak mau connect ke routernya. IP address. Nah, IP addresses ini kalian hubungkan seperti ini. 12, 12, 13, 13. Terus ini untuk address IP-nya. Dan ini juga. Kemudian di sini kita pilih properti. Seperti tadi dengan IP addressnya 92.168.1.255.255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.126. Oke. Nah, setelah sudah memasukkan IP-nya, kemudian kita akan melakukan setting tabel routing static. Ya, router 1 ini kita akan menyeting yang pada bagian yang ditandai seperti ini oleh bapaknya. Oke, kita pilih PC 1, kemudian kita pilih ini siang aja. Nah, awalnya dia akan kosongan seperti ini, kemudian kita pilih IP, kemudian kita pilih routers. Nah, di sini kita masukkan ini dan juga ini ya. Dengan cara kita DSD addressnya itu 434343.0, kemudian step 24, kemudian gateway-nya 13.13.13.3, kemudian apply dan pilih OK. Sama juga seperti ini, caranya juga sama, play kemudian OK. Nah, setelah itu
kita masuk pada router kedua. Saya seperti tadi, dan ini sudah ada itunya. Router 2 ini adalah 192 ini ya, 192 dan juga 4343 ini. Oke. Kemudian untuk yang router 3 ini juga sama. Router 3 ini berarti web server. Nah, web server kita pilih IP, kemudian routers. Nah, di sini ya. Di sini router 3-nya ini dan juga sebentar. Untuk yang router 3-nya ininya seperti ini. Address-nya itu 192.168.1025. Kemudian ketinggiannya ini 13.13.13.1, dan kemudian pilih apply, kemudian OK. Nah, ini juga sama caranya seperti tadi, 192.168.128/25, kemudian ketinggiannya 232323, kemudian 2. Apply, OK. Nah, setelah sudah yakin dengan PC-PC-nya, kita akan coba ngeping ke PC 1 dengan cara ping ping 192.168.1.1. Nah, dia sudah terhubung dengan PC 1. Kemudian kita coba 43 ping 43 kemudian 1. Nah, setelah itu jangan lupa untuk tracker agar kita tahu jalannya itu bagaimana. Tracker 43.1. Nah, jalannya seperti ini ya. Jadi 192.168.1.254 itu masuk ke 23.23.23.3, kemudian 43.43.43.1. Oke, kita sudah menyelesaikan praktikum. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.